Hai moms, tidak semua bayi yang baru lahir memiliki kesempatan untuk mendapatkan ASI langsung dari ibu. Sementara di sisi lain ada ibu menyusui dengan produksi ASI berlimpah yang bisa melebihi persediaan untuk bayinya. Itulah mengapa akhirnya muncul tren yang dikenal dengan nama donor ASI untuk bayi. Pada video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk sharing dan berbagi informasi tentang hal-hal yang perlu Anda ketahui apabila Anda ingin menjadi pendonor ASI. Apa saja persyaratan menjadi pendonor ASI dan bagaimana tahapan menjadi pendonor ASI. Untuk itu, tonton video ini sampai habis ya moms. Dan apabila Anda sepakat bahwa video ini menarik, bermanfaat, dan edukatif, jangan ragu untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi semua moms dimanapun Anda berada. So, let's check it out! Setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk buah hatinya. Salah satunya dengan memberikan asupan ASI eksklusif secara intensif sejak si kecil lahir. Karena ASI adalah makanan dengan kandungan zat gizi yang paling lengkap untuk bayi, setidaknya sampai usianya mencapai 6 bulan. Bagi ibu menyusui yang mengalami satu atau lain hal sehingga tidak bisa memberikan ASI pada bayi, biasanya diperbolehkan untuk melakukan donor ASI. ASI yang diberikan nantinya pada bayi ini tidak didapatkan dari ibu kandungnya, melainkan dari ibu menyusui lainnya. Pada dasarnya, pemberian donor ASI untuk bayi terbilang aman, dengan catatan pemberian donor tersebut telah melalui serangkaian proses pemeriksaan atau screening untuk memastikan kebersihan dan keamanannya. ASI yang telah didonorkan biasanya juga dipasteurisasi untuk menghilangkan organisme penyebab infeksi yang bisa hadir di dalamnya. Bahkan, ibu menyusui yang memberikan donor ASI bisa dikatakan aman ketika sudah melalui serangkaian proses pemeriksaan. Sementara, untuk donor ASI yang tidak melalui tahap pemeriksaan alias diberikan langsung begitu saja, tidak dianjurkan oleh Food and Drugs Administration atau FDA. Ini karena ASI yang didapatkan langsung tanpa melalui pemeriksaan memiliki resiko kesehatan bagi bayi yang menerimanya. Sayangnya, masih ada ibu yang kurang mengetahui tentang pentingnya screening atau pemeriksaan sebelum donor ASI. Biaya yang tidak sedikit juga kadang menjadi alasan mengapa ibu calon pemberi maupun penerima donor ASI enggan untuk melakukan screening ASI. Kewenangan pemberian ASI donor diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, ada permintaan donor dari ibu kandung atau keluarga bayi. Yang kedua, identitas ibu menyusui yang memberikan donor maupun penerima donor harus diketahui dengan jelas, mulai dari nama, alamat, agama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada persetujuan dari pendonor setelah mengetahui identitas bayi yang akan diberi ASI. Yang keempat, kondisi kesehatan tubuh pendonor ASI dalam kondisi baik, sehat, baik fisik maupun mental. Yang kelima, syarat sosial budaya. ASI yang telah diberikan dari pendonor tidak boleh diperjualbelikan. Yang keenam, syarat religi, ibu pendonor tidak boleh dalam kondisi hamil dan bagi muslimah boleh mendonorkan ASI kepada bayi non-muslim. Jika syarat-syarat di atas sudah dapat dipenuhi, barulah pemberian dan penerimaan donor ASI bisa dilakukan. Lalu, bagaimana sih tahapan donor ASI? Donor ASI tidak boleh dilakukan sembarangan ya, karena beresiko membahayakan bayi yang mendapatkan ASI. Itu sebabnya, untuk meminimalisasi resiko buruk untuk bayi, setiap ibu yang melakukan prosedur ini harus lolos 2 tahap pemeriksaan. Tahapan seleksi pertama, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh seorang calon pendonor, antara lain, yang pertama, memiliki bayi yang berusia kurang dari 6 bulan dan sedang menyusuinya. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, ibu tidak memiliki kontraindikasi menyusui, misalnya karena penyakit atau infeksi tertentu. Yang keempat, pasokan ASI yang dimiliki untuk bayinya sendiri sudah tercukupi dan bersedia memberikan donor karena produksinya berlebih. Berikut ya, dipastikan tidak ada riwayat transfusi darah atau cangkok organ atau jaringan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Tidak sedang rutin minum obat termasuk insulin, hormon tiroid, maupun penanganan lainnya yang beresiko berpengaruh pada bayi. Obat atau suplemen herbal harus dinilai dulu nih keamanannya untuk ASI. Tidak merokok,
minum alkohol atau menggunakan obat terlarang yang bisa mempengaruhi bayi. Tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti hepatitis, HIV, dan HTLV-2. Tidak memiliki pasangan seksual yang beresiko terinfeksi HIV, HTLV-2, hepatitis B, hepatitis C, sitomegalovirus, dan sifilis. Tidak memiliki pasangan seksual yang merupakan pengidap hemofilia dan sedang rutin menerima transfusi darah, konsumsi obat-obatan terlarang, perokok, atau minum alkohol. Serta sudah dinyatakan bersih dari HIV, hepatitis B, hepatitis C, sitomegalovirus, dan sifilis melalui tes. Selain itu, pastikan juga kondisi payudara ibu menyusui yang akan memberikan donor dalam keadaan sehat, serta tidak ada mastitis maupun infeksi lain yang rentan menular. Setelah lolos pada seleksi pertama, ada beberapa persyaratan lain nih dalam seleksi kedua yang juga harus dipenuhi oleh ibu menyusui sebagai calon pendonor. Jika donor akan diberikan pada bayi prematur, calon pendonor harus melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sitomegalovirus, dan sifilis. Jika ada keraguan terhadap status kesehatan pendonor ASI, tes bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, itu tadi moms, hal-hal yang menjadi syarat apabila Anda ingin menjadi pendonor ASI dan tahapan apa saja sih yang harus Anda lewati untuk memastikan ASI yang Anda donorkan aman untuk dikonsumsi bayi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. See ya!